Shalom dan selamat malam. Kembali kita bertemu dalam konten kesaksian nyata Roland. Saya senang sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu pada saat ini, yang mana saya yakin dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang percaya akan Tuhan Yesus, tidak sedikit masalah yang kita hadapi, tidak sedikit pergumulan yang harus kita lalui. Karena kita mesti ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, "Mengikut aku tidak menjanjikan lautan tenang. Tapi yang Tuhan janjikan, Tuhan akan selalu menyertai kita." Bahkan, di satu kisah, di saat Tuhan Yesus di atas perahu bersama murid-muridnya, gelombang datang. Tuhan Yesus tertidur. Kisah ini diyakini oleh banyak orang sebagai satu pembuktian bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Diceritakan dalam kisah itu, ombak gelombang menghantam perahu mereka. Mereka sudah ketakutan. Padahal mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus. Mereka sudah melihat adanya mujizat yang Tuhan Yesus adakan. Tapi mereka sendiri tetap menjadi orang yang sama seperti di awal mereka mengikuti Tuhan Yesus. Yaitu apa? Menjadi orang-orang yang tidak punya iman. Dan di saat gelombang makin menyerang, akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan saat Tuhan Yesus bangun, apakah Tuhan Yesus berkata, "Oh bro, sorry, minta maaf ya, gue telat"? Tidak, tapi Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras. Di saat itu Tuhan berkata, "Adakah kau temukan iman di antara kamu? Mengapa kalian takut, hai orang-orang tidak percaya?" Dan saat itu Tuhan mendemonstrasikan kuasanya yang kesekian kalinya. Lautan tersebut langsung teduh. Setelah lautan teduh, bukannya berterima kasih ke Tuhan, malah berkata antara mereka, "Siapakah orang ini?" Bahkan lautan pun tunduk padanya. Seringkali kita seperti itu. Kita dihadapi gelombang masalah yang kita tidak tahu ujung pangkalnya sampai di mana. Kita terseret-seret, bahkan membahayakan jiwa kita dan keluarga kita. Bahkan seakan-akan hari esok sudah tidak ada. Di saat itu Tuhan menolong. Tuhan tuntaskan. Bukannya kita berterima kasih, malah kita seperti orang bingung. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Harusnya kita berterima kasih. Nah, itulah yang terjadi. Dalam konten saya malam ini, sebetulnya Tuhan banyak ingatkan saya kepada kejadian-kejadian lalu. Dan begitu banyak kejadian-kejadian yang Tuhan turut campur tangan. Baik itu kejadian di saat saya masih muda, di saat saya jauh memikirkan istilahnya untuk pelayanan. Saya masih memikirkan saya dari kerja, jadi karyawan, ke kantor,
gajian, kantor pulang gajian. Saya belum memberikan tentang pelayanan, belum ada keseriusan dalam hati. Itu pun Tuhan masih memperhatikan, dan itu pun Tuhan masih menolong. Dan dari sekian banyak pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dan keluarga, tidak sedikit pula pengorbanan yang Tuhan minta. Air mata yang dikeluarkan. Begitu banyak doa yang dipanjatkan. Tapi saya bersyukur kita memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus yang hidup, Dia mendengar setiap doa kita. Dia memperhitungkan setiap air mata kita. Bahkan hal yang kita sudah lupakan, permintaan yang kita sudah lupakan, itu Tuhan ingat. Tuhan tidak pernah lupa. Itulah makanya disebabkan janjinya adalah ya dan amin. Cuma seringkali kita berlaku seperti kita itu lebih hebat dari Tuhan. Seringkali kita menganggap masalah itu adalah akhir dari segalanya. Ingat, pertolongan Tuhan tidak terbatas waktu. Tidak terbatas kepada Anda saat ini orang berdosa maupun tidak. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia tidak membawa agama, yang dibawa adalah keselamatan. Jadi, apabila saya dan saudara memiliki satu pergumulan, meskipun kita beda strata, kita beda ideologi, kalau perlu kita beda agama sekalipun, tapi di saat kita berteriak, meneriakkan nama Tuhan Yesus tolong, di saat itu Tuhan dengan segera menolong kita. Kejadian ini sebetulnya adalah kejadian pelayanan saya. Jadi satu ketika saya dipanggil untuk sebuah pelayanan, yang mana orang yang ingin dilayani tersebut adalah orang yang non-Kristen. Di saat itu kondisinya sudah mengenaskan dan suaminya kena santet 7 tahun. 7 tahun nggak mau mandi, 7 tahun nggak bisa apa-apa. Dan menurut istrinya, sudah berbagai macam orang dia undang, segala macam denominasi, tidak kunjung selesai. Bahkan gereja-gereja sudah banyak yang dia hubungi. Bahkan dari semuanya tersebut, yang pernah datang tidak membuahkan hasil. Malah barang-barang yang cuma tulisan I love suruh bakar. Ini kan buat saya sesuatu yang tidak masuk akal. Anda bisa mengklaim barang itu bersetan, bernyawa, berarwah, itu dari mana? Anda harus melihatnya sendiri. Kalau Anda cuma mereka-reka, nggak boleh. Itu namanya kita merusak barang orang. Nah, singkat cerita,
Ibu ini berkata, Pak, saya nggak tahu Bapak ini orang keberapa. Karena ternyata ibu ini dulunya seorang hebat. Suaminya waktu masih normal itu bermain batu bara. Setelah disantet 7 tahun, hartanya ludes untuk pengobatan suaminya, mobilnya ludes, dia hanya menggunakan motor Honda Beat. Dari yang punya mobil berapa biji, habis semuanya. Dan dia kasih lihat transferan dia kepada orang-orang yang dia panggil, itu luar biasa gede-gedenya. Ya lumayan menguras harta dia, tapi tidak ada perubahan 7 tahun. Di saat itu, singkat cerita kami temui, ya, dan di saat itu ibu ini diperkenalkan kepada saya dari ada rekan-rekan tim yang pernah pelayanan saya di dalam satu gereja, dan kami bertemu di tempat itu, dan kami bertemu dengan bapak ini. Saya kaget, memang benar, nggak pernah mandi selama, tapi wangi. Saya bilang kepada ibu ini, panggil anak-anak. Setelah anak-anak berkumpul, peluk bapak. Setelah kalian peluk bapak, berdoa kepada Tuhan yang hidup. Di saat itu saya bilang, ucapkan seperti yang saya ucapkan. Dan saya berkata, teriakkan apa yang saya ucapkan. Karena itu adalah pernyataan iman, langkah iman. Dan akhirnya kami mulai, saya berdoa, Tuhan Yesus. Mereka pun berkata, Tuhan Yesus, tolong suami saya, tolong ayah kami. Mereka ini berteriak hal yang sama. Dan saya berkata lagi, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, yang mampu mengadakan pemulihan, yang mampu memberikan kesehatan, yang mampu mengembalikan keadaan menjadi normal. Dan hanya kedaulatan-Mu yang akan terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan semuanya pada saat ini juga. Mereka ikuti doa yang saya sampaikan. Dan mereka dengan suara keras mereka teriakkan. Dan nama Tuhan Yesus mereka teriakkan saat itu. Setelah kami berdoa bersama, 2 hari kemudian saya datang untuk melakukan pembersihan. Pembersihan ada satu aset bapak ini yang tersisa. Sebelahnya dia itu ada ruko kosong yang konon katanya sering digunakan untuk hal yang aneh-aneh. Nah, singkat cerita, itu kejadian di Agustus 2024. Setelah selesai prosesi 2 kali saya kunjungan tersebut, saya berkata kepada ibu ini, Bu, jangan bertanya kapan. Jangan bertanya seberapa jauh hasilnya. Tapi bertanya kepada Tuhan. Tuhan, seberapa layak saya dan suami mendapatkan kasih karunia daripada-Mu. Dan mulai saat ini, kami mengaku dengan lidah kami, dengan iman kami, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengadakan pemulihan. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita. Dan itu, doa itu, dia sebutkan pula. Dan Bapak Ibu tahu, setelah itu kami berpisah. Di bulan Oktober akhir, saya dapat WA. Pak, suami saya sudah pulih. Saya begitu baca WA tersebut. Oh, puji Tuhan.
Orang lain datang menangani berbulan, bertahun, tidak ada keberhasilan, berbulan, bertahun tidak ada keberhasilan, tidak menunjukkan dampak apapun kepada Bapak ini. Makan lebih parah, dan lebih parah. Tapi di saat itu saya puji Tuhan. Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan mujizatnya terjadi ke dalam kehidupan keluarga itu. Pemulihan terjadi kepada Bapak itu. Dan saya yakin, percaya, dan saya imani, di saat Tuhan lakukan sesuatu, ada satu tujuan. Supaya keluarganya dan orang-orang terdekatnya melihat nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berapa banyak dari kita yang seringkali mengacuhkan doa, mengacuhkan berteriak lantang menyebut nama Tuhan Yesus. Ingat, sesuatu terjadi di saat ada penyerahan, di saat ada sebuah doa, dan di dalam doa tersebut kita teriakkan minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kita teriakkan namanya, kita sebut namanya dengan lantang. Di saat itu, percayalah, Tuhan langsung turun tangan. Jadi, kita jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Jangan kita mempertanyakan seberapa cepat Tuhan menolong kita. Tidak. Tapi kita harus pertanyakan dalam diri kita saat ini. Seberapa banyak kita berterima kasih, mengucap syukur, dan ketaatan kepadanya. Dan seberapa sering kita sadar bahwa semua yang kita miliki, bahkan tubuh kita ini, hanyalah titipan. Tuhanlah yang pemilik segalanya. Jadi, dalam kesempatan malam ini, dari kesaksian nyata, pelayanan yang pernah saya lakukan, ada satu pesan dari Tuhan untuk Bapak dan Ibu, yang mana Tuhan selalu siap sedia. Tuhan tidak pernah tidur. Yang Tuhan tunggu, kapan kita berteriak demi namanya, kita menyebut namanya, Tuhan Yesus, dengan lantang, tolong kami. Itulah yang Tuhan tunggu di saat Anda ada dalam suatu terhimpit masalah. Jangan kita cari-cari masalah di luar untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan kita mencari-cari orang yang lebih sakti untuk menangani masalah kita. Jangan kita bertanya ke orang-orang, bahkan menceritakan, curhat. Ingat, hanya satu teman sejati, yaitu Tuhan Yesus. Kalau Anda cuma cerita kepada manusia, begitu Anda pulang, manusia tersebut akan menceritakan lagi kejelekan Anda, bahkan dibumbui kepada orang lain. Ibaratnya, nolong kagak, nyeritain iya, nambahin lagi. Tapi kalau kita berkeluh kesah kepada Tuhan, berteriak, serukan namanya dengan lantang, di saat itu, Tuhan Yesus langsung membackup Anda. Bahkan dia langsung berdiri di depan Anda untuk menghadapi masalah Anda. Itulah Tuhan Yesus kita.
Jadi pada saat ini, marilah kita lebih sungguh-sungguh datang kepadanya. Jangan kita berteriak hanya pas perlunya saja. Dan di saat kita berteriak serukan namanya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan tahu kesungguhan hati kita seperti apa, Tuhan tahu. Jadi mulai sekarang latih diri kita. Karena iman yang Tuhan tunggu, langkah iman yang Tuhan mau lihat, dan seberapa banyak kita bisa menyerukan namanya. Ingat, tidak ada nama yang lebih berkuasa di kolong langit ini selain nama Tuhan Yesus. Shalom dan selamat malam. Terima kasih sudah menonton kesaksian nyata Roland pada episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di konten yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.